Demokrat tampaknya masih belum introspeksi diri atas semua perbuatan mereka selama ini. Baru-baru ini, ada 2 kadernya ditangkap. Yang satu ditangkap karena masalah narkoba, yang satu lagi karena masalah korupsi. Dua-duanya sama-sama berinisial LE. LE itu Lucky Effendi dan Lukas NMB. Apakah ini kebetulan atau kode dari langit? Lukas NMB sudah cukup banyak bikin masalah, bikin gaduh dan bikin ribet negara. Sudah jadi tersangka, tapi masih bisa nego dengan KPK, seolah sedang tawar-menawar beli baju lebaran. Dia pikir KPK itu penjual ikan di pasar, bisa diajak nego harga. Drama memuakan ini sudah merugikan banyak pihak. Lukas NMB bersalah, tapi tidak mau ditahan. Dipanggil KPK, dia mangkir dengan alasan punya riwayat penyakit yang tiba-tiba saja entah datang dari mana. Ini jurus yang sering digunakan oleh mereka yang merasa mau ditangkap. Mendadak sakit, lemas, letih, lesu, tak bertenaga, kursi roda, terbaring di ranjang, pingsan, kepala benjol, seperti bakpao, dan banyak lagi. Bahkan kediaman Lukas NMB dijaga oleh pendukungnya sehingga KPK tidak berkutik. Bayangkan, seorang tersangka bisa bertingkah seperti raja. KPK dianggap sebagai budak yang bisa diatur seenaknya. Sampai akhirnya ada kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bakal jatuh. Lukas NMB akhirnya ditangkap KPK juga. Lalu AHY malah bikin blunder fatal. AHY mulai menggunakan jurus warisan bapaknya sendiri. Dia prihatin atas penangkapan Lukas NMB karena NMB disebut sedang sakit-sakitan. Dia prihatin dan memberikan doa serta dukungan buat Lukas NMB. Kalau cuma prihatin saja, buat apa sih? AHY prihatin dan peduli dengan kesehatan Lukas. Tapi pernah tidak dia berpikir, sebelum kena masalah, Lukas terlihat baik-baik saja. Tim medis pun menyatakan Lukas NMB sehat sehingga bisa menjalani proses hukum. Buktinya, sebelum Lukas NMB ditahan, dia bisa meresmikan kantor gubernur Papua senilai 400 miliar rupiah. Saat mau diperiksa KPK, ngakunya sakit. Saat ditangkap, Lukas sedang makan siang di restoran. Bayangkan, sakit tapi bisa makan di restoran. Logika macam apa ini? Pertanyaan yang paling penting adalah, kenapa AHY tidak prihatin dengan kelakuan Lukas NMB yang tidak kooperatif terhadap panggilan KPK? Gara-gara dia bandel, Papua bergejolak dan rusuh. Mengapa AHY tidak prihatin dengan kelakuan Lukas NMB yang mengerahkan massa untuk melindungi dirinya dari penangkapan KPK? Kenapa AHY tidak merasa prihatin dengan pendukung Lukas yang brutal dan arogan yang bikin rusuh di bandara? Mengapa AHY tidak prihatin dengan uang rakyat yang dikorupsi? Kenapa AHY tidak prihatin dengan aktivitas dan ekonomi warga yang terganggu karena ulah Lukas NMB? Kenapa AHY tidak prihatin dengan banyaknya kader Demokrat yang terkena kasus korupsi? Saya sungguh heran, AHY sebenarnya pernah ngaca tidak sih? Saya rasa jawabannya adalah tidak. Saat ditangkap pun, keluarga Lukas NMB masih bisa bikin sensasi. Salah satunya mereka protes kenapa Lukas tidak dibawa ke Jakarta dengan maskapai Garuda Indonesia. Tapi akhirnya Lukas NMB diterbangkan dari Papua ke Jakarta dengan maskapai Trigana Air, serta dikawal Komandan Satuan Brimob dan Irwasdah Polda Papua. Sungguh parah. Keluarganya menganggap itu adalah bukan tindakan kejahatan setelah Lukas NMB mengabdi selama 20 tahun di pemerintahan. Jadi, menerima suap dan merugikan warga Papua itu bukan termasuk kejahatan? Sungguh logika yang membingungkan. Sudah terjerat masalah, masih bisa menuntut yang aneh-aneh.
Sudah syukur dibawa masuk ke dalam pesawat daripada disuruh naik onta atau naik perahu, bos. Dengan segudang bacotan dan nyusahin banyak orang, Lukas NMB adalah orang yang harus dihukum seberat-beratnya. Sayangnya, undang-undang perampasan aset belum ada saat ini. Dan itu pun AHY bisa-bisanya prihatin dengan kesehatan Lukas NMB. Sama sekali dia tidak bersimpati kepada warga Papua yang sudah disusahkan oleh ulahnya Lukas NMB dan pendukungnya. Tidak bapak, tidak anaknya. Dua-duanya sama saja. Sama-sama tidak bermutu. Hanya bisa prihatin dan curhat. Dan merasa kalau Partai Demokrat terzolimi. Jadi sudah selayaknya Partai Demokrat ditenggelamkan. Banyak kader Demokrat yang bermasalah. Banyak yang kelakuannya kurang ajar. Ketua umum juga bicara ngawur tanpa nurani. Model begini masih berani bermimpi jadi wakil presiden. Hanya orang tidak tahu malu yang berani seperti itu. Jadi bagi kita yang waras, sudah saatnya partai tidak bermutu seperti Demokrat, PKS disingkirkan dari dunia politik. Saatnya Demokrat, PKS nyungsep dan menjadi partai gurem yang tidak diperdulikan banyak rakyat Indonesia. Pemirsa, mudah-mudahan opini saya, masukan saya, pandangan saya pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua yang menyimak video ini. Dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.